Halo, Cak Kakak Mayu Kuabe. Balik lagi sama aku Ray di Mirsani Channel. Di video ini spesial banget karena aku kedatangan tamu. Wah, tamunya tamu dekat teman-teman. Tamunya tamu dekat, nggak jauh-jauh banget. Beliau tinggal di Toronto juga. Beliau ini sudah makan banyak pengalaman, wah, di dunia akuntansi terutama. Sudah kurang lebih 15 tahun beliau bekerja di bidang akuntansi dan kabarnya datang ke Kanada langsung dapat permanent resident. Ini cerita akan menarik. Jadi teman-teman kalau kalian punya pengalaman banyak, punya punya sekolah tinggi, nah mau menyalurkan kemampuan kalian, narasumber salah satu ini bisa dijadikan opsi untuk kalian datang ke Kanada. Konon kabarnya beliau pernah ngelamar kerja ngirim lamaran pekerjaan sebanyak 600 lamaran. Penasaran toh? Gimana ceritanya? Sudah hadir bersama bersama Ray di sini, ada Bang Darwin Sugiharto. Halo Bang Darwin. Halo Re, apa kabar Re? Baik, baik, baik. Nah, sini teman-teman, Bang Darwin ini adalah sosok yang keren juga menurut aku. Dia datang ke Kanada pakai jalur yang bisa langsung di R. Nah, ini langsung aja tanya naik ke Bang Darwin. Bang Darwin, Hmm, gimana? Boleh diceritain awalnya kok bisa datang langsung bisa PR? iya. Saya tuh dulu tahun 2014 Re, waktu proses apply-nya, apply Mhm. PR dari Indonesia ke Kanada ya. Dan Oke. awalnya itu saya browsing around beberapa negara gitu. Ada Australia, New Zealand, dan Kanada gitu ya. Nah, di antara tiga itu ternyata yang paling memungkinkan itu Kanada waktu itu ya. Kalau boleh Karena tahu kenapa, Bang? eh, Eh, karena waktu itu kalau New Zealand tahun 2014 itu udah mulai menggunakan sejenis kayak express entry yang sekarang ada di Kanada. Jadi dia poinnya udah ditanding di satu Hmm. pool gitu ya. Poinnya yang adu tertinggi. Nah, itu udah berat gitu ya kan. Terus yang kedua Australia. Nah, Australia ini aku punya problem dengan IELTS waktu itu. IELTS-nya tuh bandnya harus 7 each band minimum gitu kan. Nah, sementara Kanada waktu itu ternyata nggak perlu IELTS-nya each band tuh harus 7 gitu. Poinnya walaupun 6,5 atau 6 pun udah kehitung poinnya. Oke, Nah, dengan itu jadi pengalaman yang Bang Darwin punya ya? iya Oke. gitu. Oke, lanjut lanjut. Jadi tahun 2014 saya waktu itu 2014 tuh menjadi awal di mana saya akhirnya berniat untuk mau migrasi gitu kan. Dan setelah saya lihat-lihat poinnya di website, ternyata ini make sense. Kayaknya feasible nih buat saya apply. Jadi disitulah proses awalnya seperti itu, Ray. Proses awalnya Hmm. seperti itu. Jadi Hmm. program nih, sekarang kita masuk ke Hmm. program yang Bang Darwin gunakan, ini program Hmm. apa? Iya, Kalau saya kan sudah sering bahas tuh Express Entry, betul. PNP apa segala macam. Nah, programnya Bang Darwin datang ke Kanada ini apa nih? Betul, iya. Jadi program itu sebenarnya sampai sekarang tuh masih ada ya. Hmm. Program itu namanya Federal Skill Worker, ya. Nah, program Federal Skill Worker 2014 dan 2015 sampai dengan sekarang itu ada sedikit perbedaan udahannya gitu ya. Dimana kalau mulai 2015 kita nggak bisa apply Federal Skill Worker dulu, tapi kita harus apply Express Entry dulu. Jika kita apply Express Entry dan Goal, baru bisa apply Federal Skill Worker. Nah, pas Hmm. zaman itu saya masih beruntung ibaratnya ya kalau ada yang bilang, zaman itu tuh ternyata belum menggunakan Express Entry 2014. Jadi masih menggunakan Federal Skill Worker. Kalau dilihat poinnya cukup, poinnya memenuhi syarat, kita tinggal submit dokumen, nanti dia validasi dokumennya. Kalau menurut dia oke, kita dapat Oh PR-nya kurang lebih gitu. seperti itu. Berarti Iya. berarti yang harus diketahui buat teman-teman yang nonton Mirsani Channel ini bahwa kita harus disclaimer dulu bahwa Bang Darwin ini berbicara pengalaman beliau tahun 2014 ya, teman-teman. Betul. Jadi jangan disamakan antara 2014 dengan 2021 di mana video ini Betul. akan diupload. Itu sudah sangat berbeda sekali karena setiap tahun kebijakan akan terus berganti, pemerintahan juga akan terus berinovasi dengan kebijakan-kebijakannya. Jadi gitu. Betul. Terus Bang, tahun 2014 menggunakan Hmm. Federal Skill Worker. Mm-mm. Itu kalau boleh tahu prosesnya berapa lama? Mulai dari Bang Darwin apply Mm-mm. sampai dapat panggilan lah at least. Iya.
Nah, ini ada cerita yang menarik nih, Ray, di sini nih, Ray. Hmm, Tapi sebelumnya ini mungkin saya juga pengen ngasih tahu nih buat teman-teman yang nonton Mirsani Channel nih. Ini buat jadi pengalaman dan pelajaran yang berharga buat kita sih, Ray, kalau yang berniat migrasi ya. ya, Bahwa kalau kita emang udah niat bermigrasi dan kita lihat secara modal dan secara kemampuan udah ada, jangan ditunda-tunda deh. Peraturan tuh bisa berubah terus, bener nggak, Ray? betul, betul. Contohnya saya gitu, 2014, untung saya apply waktu itu. Ternyata 2015 diubah skemanya jadi ada express entry. Kalau ada express entry, mungkin belum tentu saya kepilih loh. Mungkin saya harus lewat jalur studi juga udahnya. Bener nggak, Ray? Nyaris ya, berarti itu ya. Betul, iya. Nah, jadi prosesnya kurang lebih gini. Zaman dulu, sebelum express entry ada, 2014 dan sebelumnya, itu tuh udah sangat terkenal kalau apply PR ke Kanada, prosesnya tuh lama banget. Jadi saya tanya-tanya teman-teman yang udah apply dari 2010 ya, Hmm, 2011, itu mereka rata-rata PR-nya tuh apply-nya tuh 3 sampai 4 tahun, Ray, baru di-approve, Ray. Jadi oke. misalkan 2010 apply, 2012 atau 2013 baru di-approve. Jadi Hmm. kadang-kadang orang udah sampai basi atau udah sampai yang aduh, gue pernah apply ya, gue udah lupa gitu, udah pernah apply gitu karena kelamaan kan. Ya udah kayak buang data gitu lah ya Betul, ke negara. iya. Nah, jadi waktu 2014, saya pun ketika apply itu di Agustus 2014 ketika saya apply pun saya udah oke lah, forget it nih. Mungkin 4 tahun lagi baru di approve nih gitu kan ya. Nah, ya udah saya selama 2014 sambil menunggu itu, saya juga udah mulai mikir nih, apa saya ke Kanada dulu lewat jalur sekolah ya sambil nunggu di approve gitu. Jadi saya pun sudah mulai melakukan banyak research tentang sekolah waktu itu, Ray. Hmm, Seperti yang saya pernah cerita ke kamu tuh, bahwa saya juga udah ikut agen-agen edukasi gitu ya, ikut pameran Education Kanada di Jakarta gitu ya ya. beberapa kali. Bahkan saya udah sempat TikTok juga dengan profesor, salah satu profesor di University di British Columbia gitu ya. Nah, tapi ada tawaran menarik juga, Ray, waktu itu, bahwa kalau di New Zealand, itu kalau sekolah ambil PhD, itu harganya harga lokal student. Wah, Nah, dan harganya itu cuman setahun tuh bisa cuman $5.000 buat setahun, bayangin, kuliah waduh. PhD. Untuk negara New Zealand tuh sangat sangat murah ya itu ya. Betul. Nah, Untuk jadi sekelas saya, negara maju ya, itu teman-teman harus iya. diingat sekelas negara maju $5.000 itu jangan dikira wah mahal-mahal. Iya buat orang Mm-mm, Indonesia memang mahal, tapi mm-mm, untuk negara maju, New Zealand, Kanada, Eropa, Australia itu sangat murah sekali. betul. Nah, jadi saya tuh waktu itu kenapa ada consideration ke New Zealand juga gitu ya, karena selain New Zealand itu lebih murah ya kan, apa biaya PhD-nya. Ya. Kanada juga sebenarnya not bad. Untuk kalau PhD, kalau di Kanada kalau nggak salah international student juga dihargain domestik. Nah, cuman keuntungannya New Zealand waktu itu nggak perlu pakai GMAT. Ada tes yang namanya GMAT, itu susah banget Waduh, itu. itu sangat menggoda sekali itu tawaran itu ke New Zealand. Betul. Dan New Zealand pun sama, Ray. Waktu itu kalau PhD student kita bisa kerja 20 jam, istri bisa kerja 40 jam lagi kan. Hmm, Jadi make sense kan kalau ya secara ya, perhitungan ekonominya kan ya gitu kan. betul. Nah, jadi saya udah mulai TikTok dengan profesor di New Zealand, nama universitasnya itu Lincoln University di Christchurch ya. Hmm, Nah, kamu juga mungkin tahu lah ya tahu tentang New tahu. Zealand. Kamu pernah riset-riset juga ya. Pernah pernah. Iya. Nah, saya udah mulai ini nih, udah lagi mulai gumulin kan waktu itu ya. Udah nih, oke, akan berangkat lewat sekolah ya, akan berangkat lewat sekolah ya. Tiba-tiba, Re, waktu di bulan Maret 2015, itu baru baru 8 bulan kan ya. Hmm. Baru dari Agustus 2014 sampai Maret 2015 tuh mungkin baru 8 bulanan. Tiba-tiba ada surat email yang menginformasikan bahwa saya disuruh medical check up. Oh, berkat Tuhan. Nah, Itulah betul. kalau kalau emang sudah jalannya ya lancar pasti setelahnya. Betul. Nah, jadinya saya kaget juga loh. Katanya 4 tahun nih di-approve nih ya. Oh, Ya. ternyata 8 bulan udah diterima, udah disuruh panggil medical check up. Dan saya ikut forum-forum, saya tanya-tanya, ternyata kalau orang udah medical check up itu mah sebenarnya udah di-approve. Ya kan, unless kita punya penyakit yang parah kan, mungkin Ya, yang kayak menular biasanya, AIDS penyakit yang parah dan atau menular. ya betul seperti gitu ya. Nah, ya udah setelah saya medical check up di bulan Maret, di bulan Mei tiba-tiba ya ada email lagi menginformasikan
bahwa visanya udah siap, tolong kirim paspornya ke Singapura. Gitu. Oke. Jadi ya di bulan Mei disuruh kirim, bulan Juni terima balik paspornya, ya udah deh. Harus berangkat dalam waktu setahun gitu. Ya, 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 ya. Wah, keren, keren, menarik nih, menarik. Jadi Hmm, bahwa Kanada pada waktu itu masih masih istilahnya lengang dengan kebijakannya dan itu adalah betul. tahun terakhir di mana Bang Darwin bisa langsung apply menggunakan Federal Skill Worker gitu ya Betul. Bang ya. Terus Iya. akhirnya nyampe ke Kanada, Mm-mm. puji Tuhan, alhamdulillah sudah sampai di Kanada, sudah di Toronto sekarang di Mississauga. Mm-mm. Mississauga itu adalah tetangganya Toronto, jadi kita dekat sebenarnya, cuman Mm-mm. gara-gara COVID kita nggak bisa ketemu. Terus Bang Darwin, apa yang Bang Darwin lakukan pertama kali di Kanada? Hmm. Ketika sampai Kanada landing dengan kartu permanent resident itu. Iya. Tapi sebelumnya saya mau jelasin dulu juga ya satu hal ya. Boleh, Tadi boleh. mengenai yang di tahun saya itu sebenarnya saya bukan mau menunjukkan betapa hebatnya saya, enggak gitu. Tapi Oh, enggak, maksudnya enggak, enggak, enggak. iya, Iya. tapi maksudnya memang pas yang angkatan tahun 2014 itu semua gitu ya. Itu tuh ternyata memang dicepetin semua. Jadi saya tanya ke teman-teman yang lain juga, oh ternyata mereka Oh, juga dipercepat semua. Karena kemungkinan itu waktu itu kan pergantian tuh dari tadinya Federal Skill Worker berubah jadi ya, Express Entry dulu. Kayaknya mungkin dipercepat dulu yang 2014 ke belakang ya, yang ya sudah diproses apply dulu. diambil Betul. semua. Iya, supaya 2015-nya udah menggunakan skema baru gitu ya. Ini Oke, penjelasannya kurang lebih seperti itu. oke, Nah, oke. begitu saya landing di sini, nah itu saya kan bingung tuh ya, mau proses kerja bagaimana, apply-nya gitu ya. Terus lagi winter, lagi dingin, terus Ya. nggak ada mobil lagi ya. Nah, di situ tuh pentingnya kita punya network, punya komunitas gitu ya. Nah, saya untungnya waktu di Indonesia udah cari-cari komunitas orang Indonesia yang ada di sini. Nah, ketika saya ketemu dengan komunitas itu, ada salah satu dari teman yang mengajarkan, ya coba ikut salah satu non profit organizations yang ada di sini yang membantu untuk imigran baru gitu ya. Nah, nama organization itu Brian J. Fleming, di mana dia mengajarkan untuk membuat resume, cara interview yang baik, dan juga dia ngajarin salah satu software accounting yang sederhana yang banyak digunakan oleh orang Kanada. Nah, ternyata itu ngebantu banget tuh untuk proses pencarian kerja, Ray. Terus Mm-mm. organisasi itu Mm-mm. kalau yang bukan PR bisa? Kan ini kan Bang Nah, Darwin posisinya PR nih udah. betul. Nah, apakah bisa orang yang non PR itu bisa Mm. join organisasi non profit organization itu? Nah, ini kita harus cek lagi nanti ya untuk hal itu ya. Tapi setahu saya, ini tuh organisasi seperti ini tuh biasa difunding oleh pemerintah, Ray. Oh, gitu. Oke, oke, Jadi oke. ketika saya landing pun saya ditanya SIN number kamu mana, PR card kamu mana, gitu. Dia minta Hmm, pembuktiannya seperti itu, gitu. Karena oke. saya itu cuma bayar cuma $20 untuk 3 bulan. Ya, ya, ya. Tuh. Which is sangat affordable sekali ya buat Betul, buat kita iya. kita cuma $20 doang. Terus Mm-mm. sampai mengirim lamaran ke Hmm, 600 perusahaan atau 600 lamaran. iya. Itu gimana, Bang? Jadi kan gini ya, kan kalau kita bicara begitu datang ke sini gitu ya dengan proses lagi belum dapat kerja, kamu tahu Nah, sendiri kan, di sini tuh pengeluaran spending langsung dolar semua, bener gak langsung? betul. Jadi waduh, dolar keluar udah kayak air aja gitu kan ya. Nah, aku juga kan pengen kalau bisa jangan jangan defisit terus dong, bener gak? Ya, Pengen ada income juga kan. betul. Nah, jadi selama aku ikut program yang di Brian J. Fleming itu kan 3 bulan prosesnya kurang lebih ya kan. Jadi saya sambil nyambi gitu loh. Sambil ikut kelas, sorenya pulang gitu kan, mulai cari-cari kerja, mulai cari-cari kerja. Nah, tiap hari itu saya kirim lamaran gitu. Tiap hari saya kirim lamaran itu dari Indeed.com, dari LinkedIn, dari Jobbank gitu ya. Saya waktu itu udah pokoknya prinsipnya saya harus cari dapat kerja dulu karena di sini tuh kan rasanya tuh apa-apa harus Canadian experience kan, bener gak? Betul. Dari 1-2 kali saya udah ditolak nggak ada Canadian experience, saya berarti saya sebar semakin banyak gitu kan, supaya probabilitas makin dapat gitu ya, dan interview makin sering gitu ya, untuk dapat Canadian experience. Nah ternyata saya menggunakan metode lama, di mana menggunakan satu template resume aja, saya sebar gitu loh. Nah ternyata itu nggak mempan gitu, kurang lebih seperti itu. Oke. Mm-mm. Jadi setelah itu mendapatkan pekerjaan, akhirnya mendapatkan pekerjaan.
Apakah Bang Darwin pernah merasakan kerja kayak kayak kerja di dapur atau misalnya kalau Hmm. kalau aku nih, kalau dari cerita aku ini kan, aduh aku nggak ada income, udah aku kerja apa aja dulu lah. Bang Hmm. Darwin sempat nggak mengalami Hmm. di posisi seperti itu? Oke, proses saya dapat kerja akhirnya pun juga gini, Ray ya. Dari saya tuh kirim lamaran selama 3 bulan, selama lagi yang sekolah Hmm. itu, di Brand J Fleming itu, saya kirim ada 600 lamaran, saya kepanggil interview 30 kali, itu pun nggak ada hasil sama sekali gitu ya. Udahannya saya dapatnya itu lewat koneksi gitu ya, lewat koneksi teman sesama orang Indonesia gitu ya. Hmm. Nah itu jadi itu pelajaran penting tuh buat di Kanada, networking itu juga penting gitu ya, kurang lebih seperti Ya, itu, Ray. betul, Nah cuman betul. pas waktu 3 bulan itu sebenarnya saya ketolongnya tuh ada istri. Istri yang mulai kerja dulu tuh. Istri yang kerja dan kerjanya nggak sesuai bidang dia dan dia kerjanya kasihan, kecapean banget. Dia kerja di Tim Horton. Oke. Tim Horton tuh kan kayak Starbucks lah ya di Indonesia nih, Ya. kafe-kafe, kedai kopi gitu. Hmm. Nah itu kan kamu tahu sendiri kerjanya cepat dan itu kan di Ya, demandnya cepat fast banget pace. gitu kan. Iya, Ya, dan fast kita pace. namanya orang imigran baru pasti bingung juga gitu kan. Ya, betul. Nah, kebetulan dia yang kerja dulu waktu itu, jadi saya ikut yang kelas sambil saya jaga anak gitu. Oke. Sebelum kita masuk ke intermezzo, aku pengen Hmm, tanya lagi hmm, ke Bang Darwin. Ketika apply federal skill worker, hmm, pengalaman apa aja yang sudah didapat oleh Bang Darwin? Pengalaman studinya, studi hmm, di mana, hmm, degree-nya apa, hmm, dan ketika masuk ke federal skill pool federal skill worker itu apakah ada hmm. batasan usia? Federal skill worker itu pun skemanya kalau yang sampai saat ini ada itu masih mirip sama yang dulu, Ray. Oke. Jadi saya mungkin pernah jelasin juga tuh sebelumnya. Nah, breakdown-nya kurang lebih mirip sama skema yang masih ada saat ini untuk federal skill worker ya. Pertama itu faktor pertama itu ialah language ya kan. Jadi Language. Ya nih, IELTS ya. sebentar teman-teman yang nonton, ayo diperhatikan baik-baik. Hmm, Ini Bang Darwin akan menjelaskan breakdown bagaimana cara kalian masuk ke program federal skill worker. Yang hmm, pertama pasti yang akan dibutuhkan adalah bahasa. Ya, betul. lanjut Bang Darwin. Iya, dan bahasa itu semakin tinggi poinnya akan semakin bagus gitu kan. Apalagi zaman saat ini gitu. Ya, betul. Federal skill worker-nya IELTS-nya tinggi, bagus, dan untuk express entry juga ngedongkrak banget gitu kan ya kan. Apakah Mm-mm. ada nilai minimal? Saya lupa ya berapa. Cuman kalau saya boleh suggest itu Boleh, enam boleh. enam setengah ke atas deh. Terus yang kedua itu faktor edukasi ya. Edukasi Hmm. kan tentu juga itu akan menolong. Semakin tinggi pendidikan kita semakin menolong gitu ya. Nah waktu itu, sorry saya akan bahas sedikit yang tadi yang tentang IELTS ya. Waktu Hmm. zaman saya kebetulan IELTS saya waktu itu lumayan gitu ya. Ini nggak ada maksud mau menyombongkan diri Oh, no, nih. no, 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 Iya, nggak ada, nggak ada. Ini adalah iya, ini betul, pure informasi gambaran betul. buat Iya, yang nonton. iya. Tapi saya waktu itu belajar IELTS-nya juga gila-gilaan waktu di Indonesia. Bayangin tuh selama berapa bulan waktu mau persiapan tes IELTS, saya di kantor sampai nggak makan siang. Atau makan siang itu ngebut gitu ya. Hmm. Wah, ada 10 menit gitu, ada sisa 50 menit, langsung hantem belajar gitu kan. Di rumah juga latihan terus ya. Hmm. Jadi waktu itu Akhirnya saya, akhirnya bisa mendapatkan nilai IELTS berapa itu? iya, nah akhirnya IELTS saya terakhir itu saya dapat rata-ratanya 7,5 Nah, gitu. no, bagus. Iya. Jadi waktu itu sama reading sama listening saya tuh 8 dan 8, speaking saya 7, listening saya writing saya 7 waktu itu kurang lebih gitu. Mm-mm. Keren. Terus dari segi pendidikan, Bang, pendidikan Mm-mm. terakhir apa yang Iya. dibutuhkan? Nah, dari pendidikan kebetulan poin saya waktu itu lumayan juga karena saya mempunyai gelar master gitu ya. Master. Gelar saya dulu bachelor degree in accounting dan masternya in finance. Jadi itu sangat mendukung selain karena poinnya lumayan juga mendukung ke profesi saya yang align gitu antara bachelor degree in accounting dan kerjaan saya sebagai accountant gitu. Itu menolong banget gitu ya. Nah, terus yang faktor ketiga waktu itu yang mendongkrak nilai saya juga mengenai pengalaman kerja. Kebetulan waktu 2014 saya apply, saya sudah mempunyai pengalaman kerja 10 tahun dan bidangnya sangat berkorelasi gitu. Saya Hmm. lulusan accounting, tapi kebetulan saya kerjanya selalu di bidang accounting. Memang ada sedikit berbeda di bidang audit gitu ya, saya pernah kerja di bidang audit, tapi audit dan accounting itu biasa
masih dalam satu pool yang sama gitu. At least job desk-nya sama ya, hampir sama ya. Mirip-mirip gitu ya, kurang Mirip-mirip, lebih ya, ya, seperti ya. itu. Berbau hitung-hitungan lah gitu ya. Oke, 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 betul, betul. Gitu. Nah, terus age juga waktu itu saya kebetulan waktu 2014 saya itu umur waktu itu masih 35 tahun. Oke. Jadi masih dalam poin yang cukup gitu. Oke, oke. Itu Nah, mendukung apakah juga. ada maksimumnya pada waktu itu? Apakah 40 tahun maksimumnya Iya, untuk federal saya civil? lupa ada umur tertentu udah 0 jadinya, betul. Iya. Oke, oke. Iya, betul. Saya udah lupa. Nah, terus berikutnya itu ada beberapa faktor lain ya. Contohnya kalau misalkan punya saudara di Kanada atau ada sponsor, nah dua itu nggak ada. Nah, jadi saya dengan faktor yang tadi, bahasa, pendidikan, umur, dan pengalaman kerja, itu ternyata poinnya mencapai, saya ingat kalau nggak salah, threshold-nya tuh 67 gitu. Oke, oke. Ternyata saya 69 waktu itu poinnya. Oke, berarti Gitu. batas minimum poinnya 67, Bang Darwin bisa bisa dapat 69 poin, Mm-mm. which means Bang Darwin akan langsung masuk ke dan eligible untuk program Federal Skill Worker. Betul, iya. Oke, 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 oke. Sekarang kita masuk ke intermezzo ya. Mm. Barusan habis diundang Pak Leo. Wah, Pak Leo, Waduh. buat teman-teman yang nggak tahu Pak Leo itu siapa, Pak Leo itu adalah Pak Leonard Huta Barat. Beliau adalah konjen Toronto. Iya. Pada saat ini, pada video ini diupload. Gimana Bang? Ceritanya apa itu? Oh, Cari gitu. pengalaman nggak? Kamu juga pernah di sini diundang kan, Pak Leo? Jadi gini, saya tuh aktif dalam salah satu komunitas orang Indonesia yang ada di sini, gitu ya. Nama komunitas itu Serviamto, ya. Jadi Itu kita, apakah komunitas gereja di sini? enggak, bukan. Itu Oke. komunitas lintas agama, lintas ras, lintas Oke. suku. Oke, Sebenarnya oke. itu kita semua bisa ikut gitu ya. Oke. Nah, itu mailing list. Nah, di perkumpulan itu setiap tahun diadakan acara pertemuan gitu ya. Namanya Old and New gitu ya. Jadi kita ngumpul-ngumpul lah sesama orang Indonesia yang ada di Greater Toronto area gitu ya. Kita potluck makanan Indonesia dan kerennya ada band. Nah, bandnya tuh nyanyi lagu-lagunya lagu Indonesia semua. Kamu tahu dong diaspora kalau dari sini bisa dengar lagu Indonesia rasanya seneng banget kan gitu. Betul, betul, betul. Nah, gitu. Nah, terus waktu tahun 2019 itu tadinya kita itu udah mau adain acara Old and New-nya kali ini di Komjen. Kita yang panitia itu waktu itu diundang sama Pak Leo untuk diskusi mengenai teknikal acaranya kurang lebih akan seperti apa. Oke. Nah, saya kebetulan waktu itu akan menjadi MC. Kita melakukan meeting di rumahnya Pak Leo. Oke. Gitu. Keren. Kalau di sini belum sah jadi vlogger kalau belum diundang Pak Leo. Jadi video ini teman-teman, kalau video ini ada tagline namanya ngober. Biasanya aku punya program ngobrol bareng subscriber. Kalau ini beda, ngobrol bareng YouTuber. Jadi Bang Darwin ini adalah salah satu vlogger juga di Toronto. Kenapa Bang? Iya, kamu sendiri juga waktu itu kan diundang sama Pak Leo. Iya, waktu itu Pak Leo minta tolong untuk publikasi upacara 17-an. Wah. Gitu. Yaudah, teman-teman, jadi tolong ya dicatat, diperhatikan ini ceritanya Bang Darwin. Kalau kalian pengen tahu cerita selengkapnya, langsung aja go to channelnya Bang Darwin, yaitu Indo di Toronto. Jangan lupa subscribe channelnya Bang Darwin, follow juga Instagramnya, ada @Indo-di-Toronto juga, nanti akan aku kasih linknya di bawah ini. Dan teman-teman tolong dicatat tadi yang Bang Darwin bilang, yang pertama ada, kalau kalian sudah siap semuanya, sudah punya semuanya, jangan ditunda-tunda, langsung aja cari program yang pas apa, bisa langsung ke immigration consultant yang kalian tahu gitu. Dan yang kedua, networking. Teman-teman, aku akan selalu menekankan networking. Seperti yang Bang Darwin ceritakan, Bang Darwin dapat pekerjaan dari networking. Bang Darwin dapat tempat tinggal dari networking juga. Gitu ya. Dan yang ketiga, riset. Bang Darwin juga sudah melakukan riset. Pada waktu sebelum berangkat ke Kanada, beliau sudah riset negara Australia, New Zealand, dan Kanada. Dan itulah kenapa akhirnya Bang Darwin bisa tersesat di jalan yang benar ya, di Kanada. Beginilah sekarang kondisinya Bang Darwin. Sudah datang di Toronto, langsung dapat kartu permanent residence gitu. Langsung bisa merasakan manfaat-manfaatnya ya Bang, dari negara Kanada ya. Betul. Sangat bermanfaat sekali ya. Gimana sejauh ini? Oh iya, terutama yang saya rasakan manfaatnya kalau kita yang udah bawa anak ya ke sini ya.
Iya, betul. Karena begitu landing, nggak lama langsung dapat duit dari pemerintah tiap bulannya buat child support gitu. Asik, Mm-mm. asik. Duitnya berapa? Nah, kalian langsung follow aja, tanya langsung ke Instagramnya Bang Darwin. Teman-teman, jangan lupa juga subscribe, like, komen Mirsani Channel, follow juga Instagramku @yosoy_ray. Mm-mm. Kalau kalian punya pertanyaan tentang program Federal Skill Worker, bisa aja komen di bawah ini, nanti bakal dijawab juga sama Bang Darwin. Mm-mm. Dan tetap positive thinking, pasti ada jalan. Semoga pandemi ini segera berakhir, supaya kalian juga bisa langsung datang ke Kanada. I'll see Mm. you guys in the next video. Stay extreme, stay positive. Bye.